Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi sehat semua, Sehat, Pak. Sehat Pak. Sehat, Pak. orang tuanya sehat Alhamdulillah. semua. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Amin. Jadi dijaga kesehatan di rumah ya, sambil menunggu Iya, Pak. Iya kita Pak ya. ada izin untuk tatap muka di sekolah. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini bisa dilihat itu di halaman 51 ya. Iya ya, Nah, Pak. halaman 51 itu adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan pada hewan dan hewan ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan. Ya, tumbuhannya dulu kita ini. Jadi silakan dibuka kameranya supaya bagus kelihatan. Nah. Kedengaran suara saya toh? Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar Pak, dengar. Kita lihat. Jadi pada perkembangan biakan pada tumbuhan itu, ya, yang harus kita pelajari nanti adalah perkembangbiakan vegetatif dan degeneratif ya, ada berbeda. Ada kedua ya. Vegetatif dan degeneratif. Kalau vegetatif itu adalah tanpa melalui proses penyerbukan, ya, pembuahan. Kemudian pada generatif itu melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Ini bisa dilihat toh? Iya, Pak. Nah, garis besarnya ini. Ya, nah ini. Nah, terus, nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Ya ini. Ada di buku paketnya di halaman 51. 50 sudah buka. Iya. Nah, silakan Rahma, coba Rahma dulu, Jo. Bacaan kita ini. Mana Rahma? Iya Pak, buku cetakku ketinggalan di rumahnya kakakku. Wah, jangan ditinggalkan. Itu saya baca ini. Ya, ya. Yang itu hilang. Ica. Alasan ya. Ya. Sumat. Rama yang ditampilkan saja yang dibaca itu ada. Iya, yang ditampilkan itu baca. Tumbuhan agnes bermain. Apa sebenarnya itu? Ada yang saya tampilkan itu. Silakan supaya tidak mengantuk. Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah ovarium. Ya, terus Tumbuhan angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan angiospermae itu bisa secara vegetatif dan generatif ya. Nah, tumbuhan yang kemana itu? Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini, ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ini ada dua. Ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, bisa dilihat toh? Iya, Bisa, bisa. Pak. Bisa Pak. Di bukumu ya, di bukumu juga ada itu. Perkembangbiakan vegetatif yang alami itu adalah seperti rizoma, stolon, ubi lapis dan ubi batang dan kuncup ya, daun. Tumbuh di daunnya, di daunnya itu ada gunung. Kemudian yang buatannya bagaimana? Yang dicangkok, runduk, stek, ya. Itu yang buatan. Nah, kita lihat satu-satu. Lihat satu-satu ini. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami. Ini yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami, ya. Ini coba Apriliani. Bacakan dulu kita ini. Apriliani mana? Saya Pak, Ya, silakan. perkembangbiakan vegetatif alami, rizoma,
Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Oke, stop. Nah, jangan. Jadi perkembangbiakan yang terjadi secara vegetatif pada rizoma itu tumbuhnya di dalam tanah ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang bisa tumbuh di dalam tanah kayak kunyit itu kan kalau dia akan muncul tunas dari bawah ya. Demikian juga jahe toh. Iya, Pak. Jadi nanti ditanam itu baru muncul tunasnya. Jadi dia berkembang biak di bawah. Jadi dia bertambah banyak di bawah. Nah itu yang disebut dengan rizoma. Coba Gasalis, tolong apa Gasali? Ya, Pak. Gasali. Ya silakan. Stolon. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragi. Contoh, rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan pegagan terhadap batang yang menjalar di atas tanah. Ya, jadi tumbuhan mana yang berkembang biak menjalar di atas tanah itu yang disebut dengan stolon ya. Kayak stroberi dia menjalar di atas tanah ya. Kayak rumput itu kan semakin banyak ya, awalnya sedikit tapi setelah menjalar dia banyak kan. Nah, itu yang disebut dengan stolon. Jadi bedakan antara rizoma dan stolon. Kalau rizoma itu di dalam tanah, kemudian stolon itu adalah yang berada di atas permukaan tanah ya, berkembang biaknya. Iya, Pak. Nah, itu perlu dibedakan itu. Terus kita lihat lagi. Ini. Nah, ini bisa kita lihat. Ya. Perkembangbiakan pada umbi lapis. Nah, tahu yang umbi lapis? Tahu, Pak. Apa semua? Tahu, Pak. Bawang. Dilapis. Bawang. Ya, bawang. Bawang putih, bawang merah. Nah, umbi lapis. Ya. Nah, perkembangbiakannya itu bisa kita lihat di sini. Jadi coba Abdi lah. Kita siapa? Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping. Anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contoh bawang merah, dafodil. Iya, jadi itu kalau bawang itu ditanam, ya, lama-lama dia akan ada tumbuh tunas di sampingnya ya. Ya. Jadi nanti nanti boleh dipraktekkan di rumah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ambil bawang merah, kemudian ditanam di ini, nanti dibikin tugasnya, ya difoto ya, mulai dari ditanam sampai dia ada tunas sampai ada tumbuh ya. Ya, Iya, Pak. Ya, nanti terakhir mau semester baru kita kumpul itu. Itu boleh pilih salah satunya tadi, boleh juga tadi rizoma, boleh tinggal pilih ya. Perkembangbiakan pada vegetatif mau umbi batang. Oh ya, umbi batang silakan dulu. Reski, mana Reski? Halo Reski. Oma Reski. Ya, silakan bacakan kita umbi batang. Umbi batang Ya. merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang Iya. yang disebut dengan umbi batang. Iya, jadi umbi batang itu banyak ya, kayak kentang. Kalau ubi masuk tidak? Ubi jalar? Halo, ubi jalar masuk tidak? Masuk. Ya,
Ya, coba kalau kau tanam ubi jalar sama ya, dia akan tumbuh dari bawah tuh. Iya, Pak. Nah, itu. Lanjut. Kita jangan lama-lama nanti habis pulsa. Ya. Nih, perkembangan PGTT buatan. Nah, kalau PGTT buatan, ya, itu tadi kita sudah sebut adalah cangkok. Salah satunya adalah mencangkok ya. Siapa yang sudah pernah mencangkok? Halo, ada yang sudah pernah mencoba mencangkok tumbuhan? Saya Pak sudah pernah. Wah, bagus. Sudah, kalau pernah berarti sudah tahu ya prosesnya ya. Oh iya Pak. Ya, jadi prosesnya itu seperti yang ada di gambar di samping ini. Ya, jadi ya dikupas dia umbinya, kemudian dibungkus dengan tanah, dibungkus kemudian disiram. Lama-lama dia akan ada akar ya. Nah, setelah ada akar baru bisa ditanam di tempat lain. Kemudian yang siapa lagi yang baru masuk? Anca, mana Anca? Ya Pak. Nah, Anca, bacakan kita merunduk itu. Yang bagaimana merunduk itu sebenarnya? Merunduk. Halo Anca. Ya. Itu ada merunduk. Nah. Iya. Kalau bisa kau bacakan kita yang di buku paket. Ada buku paketmu? Ada Pak. Nah, silakan bacakan buku kita yang merunduk. Ada itu. Iya. Ya, silakan. Merunduk dapat dilakukan dengan memenangkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akan merunduk. Dapat dilakukan dengan memenangkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Iya, bagus saja. Jadi merunduk itu adalah tangkainya itu yang diambil di tanah ya, kita tanam di tanah, ya. Kemudian setelah tumbuh akar di situ bisa kita potong dan kita ambil tanah ya, tanam kembali ya, namanya merunduk. Ya, jadi kita tidak potong dari batang induknya, tapi kita tanam dulu, ya, tancapkan ke tanah dulu, kita timbul dengan tanah, baru setelah ada akarnya baru kita potong untuk dipindahkan ya, namanya merunduk. Oke, kita lanjut. Nih. Ya, stek. Tahu stek itu? Halo? Nah. Abdul Rahman, silakan bacakan kita stek. Ada buku paketnya tidak? Abdul Rahman. Mana Abdul Rahman ini? Apa Pak? Nah, silakan proses stek itu. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya tanaman hibiscus, Liliaca waru. Saya tidak tahu baca apa ini Pak. Atau tebu. Stek bisa dilakukan pada batang, akar, dan daun contoh lain mawar singkong. Ya. Jadi biasa kau ke pasar toh? Iya Pak, iya Pak. Halo. Iya. Iya Pak. Nah, biasa kamu ada bunga itu di orang stek ya? Iya Pak. Nah, disambung, orang bilang sambung, ya. Pasal seharinya kan disambung, dipotong batang utamanya, kemudian diambilkan warna lain, disambung ya, sehingga muncul beberapa warna pada satu bunganya. Bisa lihat itu, biasa lihat itu. Bisa. Singkong Pak. Iya Pak. Ya, jadi ada biasa bunga itu satu batangnya tapi bunganya. Nah, itulah contoh proses atau penyambungan ya. Ya. Lanjut. Nah, ini apa ini sebenarnya ini?
Coba perhatikan. Di buku paketmu ada? Ada Pak. Nah, ada di buku paket perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini. Ya. Ini apa ini? Coba. Nurul, apa ini Nurul? Mana Nurul? Nurul siapa Pak? Ada 3 Nurul. Ya, Nurul 1 ya, yang bicara. Ya, silakan. Nurul. Ini apa ini yang saya Bapak tampilkan ini? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, gambar apa ini? Gambar Apa ini? Bukan mawar, bukan. Ada di buku paket. Mawar. Struktur bunga. Ya, Mawar. ini Mawar. daun ini bunga, ya, bunga ya. Iya. Yep. Nah, di bunga itu ada namanya mahkota yang lebar-lebar seperti ini. Ada namanya kepala sari, ada namanya benang sari, ada namanya kepala putih, ada namanya tangkai putih, kemudian yang di bawahnya itu ada kelopak. Yang bunga biasa. Iya. Nah, kemudian ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji. Nah, ini biasa lihat bunga yang ada bijinya, bunga apa namanya itu, bunga mawar ya. Ya, kalau mau. Nah, di buku paket juga ini. Nah, nanti Bapak bukaan di buku paket, ada di halaman berapa buku paket? Ya. Di halaman 65, Pak. Nah, sekarang ini penjelasannya. Bunga yang sari dan putih. Bunga sempurna terdiri dari bagian ini. Ada tangkai bunga, ya. Nah, tangkai bunga itu alfalan. Coba bacakan kita apa tangkai bunga sebenarnya. Alfalan. Mana atas nama alfalan ini? Iya Pak. Ya, silakan dibacakan kita itu penjelasannya tentang bagian-bagian dari bunga ini. Itu ada Bapak pilihkan. Bunga sempurna, bunga yang mempunyai benang sari dan butik. Bunga sempurna terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. 2. Kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Bukan. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga mekar. 3. Mahkota bunga, yaitu bagian yang indah. Mahkota biasanya membentuk, menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. 4. Benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. 5. Putik, yaitu alat kelamin betina bunga, berguna sebagai alat perkembangan biakan. Oke, bagus sekali. Ya, itulah penjelasan dari ini tadi. Jadi kita sudah tahu bahwa mahkota. Nah, kepala putih di sini ini namanya kepala putih ini. Nah, kepala sari ini namanya kepala sari. Ada yang biasa muncul dari tengah-tengah kembang itu biasa ya. Ini. Nah, terjadi pembuahan di sini. Biasa tidak lihat lihat kupu-kupu di kalau Di atas. bisa Siapa lihat yang biasa bunga? kupu-kupu di atas bunga. Kupu-kupu atau lebah? Ya, Lebah. ya atau lebah atau? Iya. Iya Pak. Nah, apa yang dia buat seperti sebenarnya lebah dengan kupu-kupu di kepala putih atau kepala sari? Coba saya tanya dulu. Apa yang dia buat di sini? Biasanya kan di sini ya? Biasa kupu-kupu dan ya lebah itu biasa hinggap di sini ya. Apa dia buat sebenarnya? Bukan Ya. penyerbukan, bukan. Iya. Ya. Penyerbukan Cisari. Jadi di sini pada saat kupu-kupu dengan ini diambil ada sarinya di sini kan? Iya. Nah, Ya Pak. biasa juga kalau kita dulu, kalau Bapak dulu kecil, biasa ada yang manis di sini, ada bunga yang biasa itu manis di sini.
Ya. Kalau Iya, Pak. ya ada itu. Ya, Bapak sudah lupa bunga apa dulu yang biasa itu manis di situ. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Supaya tidak ini lagi ya ini. Apa sebenarnya penyerbukan itu ya? Ini. Jadi boleh dilihat perkembangbiakan khusus untuk tumbuhan ya, itu terjadi ada dua, penyerbukan dan pembuahan. Bisa lihat toh? Iya, lihat Pak. Nah, ini proses penyerbukan nih. Ini terjadi pada ya serbuk sari ya ini. Ini terjadi pada kepala putih. Ya. Tadi toh kepala putih toh? Ini penyerbukan itu terjadi pada kepala putih. Yang ini ya. Ini yang Bapak tadi unjuk ini penyerbukan terjadi di sini ya. Ya, Pak. Tuh. Nah, terus pembuahan ini ada pembuahan itu meleburnya inti sel. Ya. Halo. Ya, Pak. Saya mau unjuk lagi ya. Revansa, bacakan kita utuh dulu itu Revansa. Halo Revansa, hadir. Revansa. Perkembangan generasi. Mana Revansa? Ya silakan bacakan kita dulu supaya teman-teman mendengar. Perkembangan generasi pada tumbuhan Agiosperma. Perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatofita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih disebut penyerbukan polinasi. Pembuahan ini adalah meleburnya inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina. Oke, bagus. Terus nih. Jadi perhatikan itulah proses pembiakan pada tumbuhan ya. Nah, proses perkembangbiakan pada tumbuhan itu bisa kita lihat ya. Proses perkembangan. Coba dulu Bintang, mana Bintang itu? Halo Bintang. Bintang. Mana dari Bintang ini? Femi, mana Femi? Ini. Halo Femi. Ya Pak. Ini rajin ini. Iya, Femi Lestari. Coba kita coba dulu apa perkembangbiakan pada tumbuhan berapa? Halo Femi. Ya Pak. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada berapa tadi? Coba kata. Ini. Halo Femi. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Atau Denny dulu, Denny Saputra. Halo Denny. Halo Pak. Ya, coba Denny. Tadi kita kan sudah bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada dua kan? Ya Pak. Coba sebutkan sama kita. Tidak kelihatan gambarnya Pak. Ya, memang saya tidak buka. Coba dulu. Coba. Ada dua. Gambarnya Bapak sudah turun. Lihat di buku kalau ada. Iya, lihat di buku. Kok tidak perhatikan ketika? Perhatikan Pak. Perkembangbiakan tumbuhan Agiosperma dengan ada dua tuh vegetatif dan Generatif. Kekuatan. Ya, vegetatif dan generatif. Apa perbedaannya itu? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya silakan. Siapa? Itu tadi siapa? Vegetatif. Nurul. Ya, Nurul silakan Nurul. Apa perbedaan itu? Vegetatif itu dia kayak dibantu manusia, dan generatif itu dia kayak secara alami.
penyerbukannya. Ah, berarti bagus ya, simak tadi pembelajaran kita itu. Ya, bagus ya. Nah, itu bisa dilihat di ini, di buku paket yang Bapak buka ini nih. Perkembangbiakan ini. Ini. Nah, ada perkembangbiakan tumbuhan angiosperma ada berapa itu? Coba. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma berapa? Tadi kan dibagi ya. Siapa yang bisa? Ramadhani, mana Ramadhani? Halo Ramadhani. Mana Ramadhani? Mana Ramadhani? Waduh, Ramadhani tidak ada itu. Kemana Ramadhani ini? Siapa yang bisa sebutkan ini? Ada berapa tadi perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma? Ada 2. Ya, silakan disebutkan ya. Berdigi tertutup dan berdigi terbuka. Ya, ada di buku paket di halaman. Ya, ini. Nah, ada di buku paket ya, nanti dibaca kembali. Ada di buku paket halaman 53. Ya, buku paket halaman 53 nanti dibuka ya. Iya. Nah, terus perkembangbiakan vegetatif itu ada berapa? Coba sebutkan. Sudah lewat perasaan, Pak. Hah? Ada 2, Pak. Ya. Ada berapa tadi? Perkembangbiakan vegetatif alami kan ada Pak? Ada 5, Pak. Ini ada di buku paket juga, nanti dibaca ya. Ada di semua, ya. Ada isolon, ada ubi lapis, ya. Ini di buku paketnya. Ada ubi lapis, ada kuncup. Itu sudah dibahas itu, Pak. Kenapa? Itu di buku paket ya? Dibahas tadi. Ya, sudah. Supaya tahu bahwa tadi yang dibahas itu ada di buku paket ya. Nah, nanti lihat di halaman 7. Jadi apa yang Bapak bahas tadi itu ada di buku paket ya, nanti dibaca lagi lengkapnya dari buku paket. Ini sama dengan ini, mencakup ada semua ini, ada stek. Ya, nanti dibaca selengkapnya itu. Terus sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita tutup. Ini tadi. Nah, ini. Halo. Coba. Ada yang mau bertanya? Dan ada Pak. Nah, nanti ya di sini ini ada Bapak tampilkan ini. Lihat yang ada di buku paketnya. Ya Pak, halaman 5. Ya, ini halaman ini ya. Nanti tugasnya, tapi nanti saya share di Classroom ya. Tugas 3 ya, itu nanti ini, tugas 3 kita itu ada di seputar ini, buku paket ini ya. Iya, Pak. Di halaman 65. Nanti ini nanti lengkapi apa fungsinya, dijelaskan ya. Iya, Pak. Nah, nanti Bapak kirim di Classroom yang di ini. Kemudian dikirim juga jawabannya ke Classroom. Kalau mau langsung saya berikan nilai ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi saya kira untuk membuka pembelajaran kita hari ini, ya, ini inti pesannya sudah tahu biarkan pada tumbuhannya. Jadi dikembangkan, tinggal dikembangkan dengan membaca buku paket. Ya, jadi dibaca nanti paketnya. Dari apa yang kita sudah pelajari ya. Nah, jangan cuma ini. Terus, ya, jangan lupa absennya ya. Iya Pak, ya Pak. Ya Pak. Mana Dina? Iya Pak. Iya Pak. Jadi saya kira untuk pembelajaran kita hari ini Bapak akhiri ya. Iya Pak. Iya. Kalau tidak kurangnya, Bapak dan jaga kesehatan dulu ya.
Ya Pak. Oke Pak. Ya, jaga. Ya, sama orang tuanya semua. Iya Pak, iya Pak. Ya, Pak, sama Iya Pak. ya, untuk kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Woi, udah pada ngopi Melu pamandre. jolo. Namanya itu Cok. Dilatih. Adakah ngata-ngata? Pulang. Adakah